Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fikri Alamsyah. Saya akan mempresentasikan tugas yang diberikan kepada saya. Yang pertama itu pengertian dari pencernaan. Pencernaan adalah sebuah proses metabolisme di mana suatu makhluk hidup memproses sebuah zat dalam rangka untuk mengubah secara kimia atau mekanik sesuatu zat menjadi nutrisi. Pencernaan terjadi pada organisme multisel dan tingkat subsel. Ternak unggas ini sendiri diklasifikasikan juga sebagai ternak monogastrik, di mana mono artinya satu, gastrik artinya lambung. Jadi monogastrik yaitu yang berlambung satu. Saluran pencernaan ternak unggas terdiri dari dua, yaitu saluran utama atau organa alimentara dan saluran pendukung atau organa aksesoria. Saluran utama itu yang pertama ada paruh. Unggas hanya memiliki paruh atau beak, bukan mulut yang dilengkapi dengan gigi, sehingga tidak melakukan fungsi gigi, yaitu memecah pakan yang dikonsumsi, tetapi gunanya hanya untuk mengambil makanan atau pakan. Yang kedua itu ada esofagus dan tembolok. Esofagus ini adalah saluran pencernaan yang terletak setelah rongga mulut. Esofagus menghubungkan mulut dengan proventriculus atau lambung. Pada ayam, pada kira-kira pertengahan esofagus terdapat bagian yang menonjol yang disebut crop atau tembolok. Tembolok ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan sementara. Jadi ketika ayam mengambil makanan atau pakan, dia akan tersimpan di tembolok. Di tembolok ini dia akan tersimpan makanan dan akan diberikan suatu zat yang akan menjadikan pakan tersebut lembek. Ketiga itu proventriculus. Proventriculus ini juga disebut lambung sejati atau true stomach, karena pada bagian ini mulai disekresikan cairan lambung atau gastric juice yang terdiri atas pepsinogen dan asam klorida HCl oleh kelenjar lambung. Pencernaan yang terjadi bagian ini hanya untuk protein. Yang kelima itu ventriculus atau gizzard. Gizzard ini organ yang hanya dimiliki oleh unggas. Gizzard ini pengganti dari gigi tadi. Kenapa tidak seekor ayam tidak memiliki gigi? Disinilah perannya gizzard sebagai pengganti dari gigi. Gizzard ini terdapat otot-otot yang kuat untuk menghancurkan struktur digesta yang masuk. Gizzard juga disebut gizzard teeth. Pencernaan mekanik dalam organ ini dibantu oleh batuan kecil yang dikonsumsi oleh unggas. Jadi tidak heran kalau biasa kita lihat ayam dimakan batu. Jadi batu ini ada juga fungsinya yang membantu melakukan pencernaan di dalam gizzard. Yang keenam ada usus halus. Seperti halnya pada ternak ruminansia, usus halus pada unggas secara anatomis juga terbagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Di tengah duodenum yang biasanya berbentuk U terdapat pankreas. Usus halus ini merupakan tempat utama terjadinya pencernaan pakan secara enzimatis dan absorpsi zat-zat makanan yang telah tercerna. Pankreas pada ayam memiliki 3 kelenjar atau ductus yang bermuara bersama-sama di duodenum. 3 ductus tersebut yaitu ductus pancreaticus, ductus cysticus dari kantung empedu, dan ductus hepaticus dari hati. Selanjutnya itu usus besar. Sebagaimana usus halus, usus besar atau large intestine terdiri dari beberapa bagian, yaitu cecum, kolon, dan rectum, dengan kloaka sebagai tempat keluar feses dan urin. Jadi kalau ayam mengeluarkan feses bersamaan dengan urinnya. Dan yang kedua, yang tadi disebutkan bahwa yang pertama itu saluran utama,
Dan yang kedua ini saluran pendukung atau organa aksesoria. Pertama itu ada hati. Hati mensekresi getah atau cairan empedu untuk disalurkan masuk ke dalam duodenum melalui dua kelenjar. Fungsi getah empedu adalah menetralkan asam klorida atau HCl yang dihasilkan oleh lambung atau stomach dan membentuk sabun yang larut dalam air agar dapat diabsorpsi. Yang kedua, cairan empedu. Fungsi terpenting dari asam empedu adalah satu, untuk memfasilitasi pencernaan lemak. Yang kedua, mengaktifasi lipase pankreas. Yang ketiga, membantu absorpsi asam lemak, kolesterol, dan vitamin yang larut dalam lemak. Dan yang terakhir, yang ketiga, pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk mensekresi cairan pankreas, khususnya enzim yang akan mencerna dengan baik karbohidrat, fatty, lemak, dan protein. Mungkin itu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.